Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Majid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan waktu demi waktu yang kita tempuh, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini, Pak, banyak beleseng dengan ibu-ibu, dengan uak-uak awak, bau teh suku potamu puasu leh, bau teh suku potang awak potang beli maunya leh bu. Tapi ternyata dengan perjalanan waktu yang kita jalani sehari-hari, hari ini kita sudah berada pada Ramadan yang ke-24. No, sampai seminggu ledo habis Ramadan 1441 Hijriah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kami akan mengajak kita semua untuk merenungkan dua hal saja. Bagaimana kita ingin agar buah pesan dari Ramadan ini membekas dalam hati sanubari kita, dan ketika nanti keluar dari Ramadan, inilah yang menjadi bekal kita dalam kehidupan kita 11 bulan ke depannya, sampai kita dipertemukan pula kembali dengan Ramadan 1442 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau di banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terkait dengan 10 akhir Ramadan ini, kalau boleh disampaikan di sini, inilah Bapak Ibu yang namanya saripatinya Ramadan itu. Disinilah berkumpulnya berbagai macam keutamaan daripada Ramadan itu. Maka dalam ayat yang di banyak tempat sering dibacakan oleh imam dalam solat tarawih misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu saripati Ramadan Bapak Ibu rahimakumullah. Salah satu keutamaan Ramadan yang menurut pendapat kami tidak banyak umat ini yang mengutamakan, mengambil daripada kemuliaan ini. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, ini tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Islam yang sudah beriman. Kita sudah puasa, kita sudah solat 5 waktu, kita sudah solat tarawih witir, kita sudah berzakat, kita sudah berzikir kepada Allah. Lalu ada amalan utama yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan Bapak Ibu, yang apabila kita beribadah di malam itu, nilai pahalanya Allah katakan langsung dalam Al-Quran itu setara dengan 1000 bulan. Dihitung-hitung ternyata 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau dilihat dari wajah-wajah kita yang hadir di masjid ini, insya Allah belum ada yang usianya 83 tahun. Malam kemarin kami ceramah di tempat lain itu
di Emas Masjid Al-Ihsan itu jemaah lebih ramai Pak ya dari di sini. Itu 70%-nya adalah remaja ataupun generasi usia 40 tahun ke bawah. Generasi tuanya hanya sekitar 30% saja. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ini tidak lagi banyak kita menyaksikan saudara kita umat Islam ataupun manusia yang memiliki jatah umur yang cukup panjang. Mungkin sudah menjadi sunnatullah, semakin mendekat kepada kiamat, waktu yang kita jalani itu terasa begitu cepatnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kami di Masjid Nurul Salam Galian Tanah sejak malam 21 Ramadan kita menghidupkan yang namanya i'tikaf sebagai salah satu upaya kita untuk bagaimana agar kita punya ikhtiar, kita punya usaha. Ini ada malam Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada kita, lalu kita tidak ada ikhtiar untuk menjemputnya. Subhanallah Bapak Ibu rahimakumullah, 1000 bulan itu adalah hitungan yang luar biasa, hitungan melampaui usia kita secara nyata. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya justru mengatakan 10 akhir ini beliau jauh dari tempat tidur, mengencangkan ikat pinggangnya dan mengajak anak dan istri-istrinya untuk beriktikaf di masjid. Untuk apa? Untuk mengamalkan amalan-amalan yang mendatangkan keberkahan dari Allah, yang mendatangkan ampunan Allah dan nilainya setara dengan 1000 bulan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kabar baiknya kita baru malam ini malam yang ke-25. Artinya ini malam ganjil, salah satu malam yang memang diutamakan untuk kita mengejar ikhtiar untuk memperoleh Lailatul Qadar itu. Dan insya Allah malam 27, malam 29. Kalau malam ganjil masih ada 3 lagi. Maka tentu ada terasa keinginan yang kuat dari hati kita. Di usia-usia kita yang saat ini tidak lagi kita bisa menduga, dan memang kita tidak bisa menduga sampai kapan usia kita ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya kita kalau 10 akhir Ramadan ini kita isi dengan i'tikaf, kita hidupkan malam-malam 10 akhir ini, maka yakin insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Cuman yang sering bertanya Bapak Ibu rahimakumullah, kami ini kebanyakan Pak tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Sebenarnya bukan kita tidak tahunya, kita itu terkadang aku kira-kira dapat enggak Lailatul Qadar, kan seringnya berpikir seperti itu Bu. Padahal kalau seandainya Allah tunjukkan, oh si Anu tuh dapatnya Lailatul Qadar, maka Bapak Ibu dia khawatirkan ketika kita tahu kita mendapatkan malam kemuliaan itu, lalu ketika mandi di sungai ataupun ketika berbelanja di pasar bercitu dengan kawan di samping, oh dok aku malam tadi nak dapat malam Lailatul Qadar, ji dok lomak beribadah malam tu katanya kan. Kalau terjadi seperti itu justru ria Bapak Ibu, justru datangnya amalan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi ada juga untungnya kalau sekiranya kita tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Dia sangat tahu kapan, dan kita sangat mungkin untuk bisa memperoleh malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar itu Bapak Ibu rahimakumullah. Dan kalau ditanya apa amalan-amalannya, ya sangat banyak sekali. Dimulai dari solat maghrib, solat isya, tarawih, witir, tadarus Quran, zikir, qiyamul lail, tahajud, zikir lagi, tadarus lagi, tilawah Quran lagi. Itu adalah amalan-amalan untuk kita menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan ini. Bahkan seutama-utamanya zikir itu adalah membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita tengok lagi catatan amal yang sudah kita lakukan, amal pribadi bukan untuk di-share ke publik. Kira-kira di malam 25 Ramadan ini kita sudah membaca Al-Qur'annya berapa kali khatam? Mungkin ada yang sudah 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, atau baru 24 juz, atau baru 20 halaman. Kita semua yang tahu. Tapi tahukah kita Bapak Ibu rahimakumullah,
Ketika kita mengamalkan yang kedua yang ingin kami sampaikan ini, ya, yang pertama tentang Lailatul Qadar, yang kedua tentang keutamaan kita bagaimana menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka membaca Al-Quran itu salah satu yang harus kita lakukan. Dalam hadis dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kita membaca alif lam mim itu ternyata pahalanya bukan satu, Bapak Ibu rahimakumullah, tetapi cara Allah menghitungnya adalah alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan setiap satu hurufnya Allah lipat gandakan sampai 10 kali kebaikan. Artinya alif lam mim saja yang kita baca, maka sudah 10 kali 3, 30 nilai kebaikan yang kita dapatkan. Bayangkan kalau satu kali kita khatam Quran, 2 kali kita khatam Quran, dan bertepatan pula dengan malam Lailatul Qadar, maka subhanallah tidak terhitung betapa besarnya nilai ibadah kita dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita hidupkan sisa-sisa Ramadan yang lebih kurang 5 hari ke depan ini dengan memperbanyak amal ibadah kita. Inilah saatnya kita untuk mengejar ikhtiar kita agar kita memperoleh derajat la'allakum tattaqun. Kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita membacakan Al-Quran itu bagaimana rasa hati kita, Bapak? Kalau kita membaca Al-Quran itu dengan kekhusyuan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, kan bisa membuat hati kita menjadi tenang, kan bisa membuat kita menjadi seolah-olah Allah begitu dekat dengan kita. Bahkan ajaibnya Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada pernah manusia itu bosan membaca Al-Quran. Coba kalau seandainya ibu lah bosan baca Quran, Bu, ya kan? Maka dalam solat baca Quran kan, Bu? Baca Quran berapa kali baca Quran dalam solat? Minimal 17 kali. 5 waktu sehari semalam kita baca Al-Fatihah, itu Quran, Ummul Quran. Maka kalau seandainya kita bosan baca Quran, aku tidak maulah solat baca Quran, berarti tidak pakai Fatihah, solatnya tidak sah, Bapak Ibu. Maka dengan izin Allah takdirkan kepada kita umat Islam ini, kita tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Hanya saja yang menjadi permasalahan kadang-kadang ketika kita buka Al-Quran itu baru 5 menit, yang terjadi apa? Mengantuk. Kalau mengantuk bukan bosan, Bu. Mengantuk itu karena memang ada pertarungan antara jiwa hati kita ini dengan syaitan laknatullah. Karena ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka syaitan tidak suka dengan itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka tanyakan kepada bapak-bapak kita ini, Bapak, ketika kebaikan itu kita lakukan, contoh pada hari Jumat, tanyakan ke bapak-bapaknya nanti pulang dari tarawih. Hari Jumat itu, kalau bagi bapak-bapaknya ketika khutbah Jumat dikumandangkan oleh khotib itu adalah waktu yang paling nikmat untuk mengantuk, Bu. Coba tanyakan, Bu. Kadang-kadang punah telontang ke belakang tuh, saking kan lomak ngantuknya. Dan ketika itu imamlah akan mendirikan sholat Jumat. Itu banyak terjadi, Bapak Ibu. Itu bukan bosan tapi mengantuk. Dan ngantuk ini lawan terus. Akhirnya syaitan itu bosan. Insya Allah kita akan merasakan nikmatnya membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita, Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang dulunya murtad, orang-orang yang dulunya Nasrani, orang-orang yang dulunya bukan beragama Islam, dan mereka mengkaji ayat-ayat Allah ini, mereka justru banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena mereka menemukan dalam Al-Quran itu kebenaran dan kebenaran.